Halo teman-teman semua, kenalin aku Damelia and welcome to my YouTube channel Cerdas Bersama Damelia. Komponen selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu sensor. Sensor itu berasal dari kata sense. Artinya dia bisa merasakan, melihat, mendengarkan gitu ya. Jadi kata lain dari sensor adalah panca inderanya si microcontroller. Jadi microcontroller bisa merasakan, mendengarkan, melihat kita gitu ya. Kenapa sih microcontroller tuh harus mempunyai sebuah sensor? Ya supaya dia semakin pintar, semakin smart ya enggak? Kalau kita melakukan perbandingan antara indera yang kita punya dengan sensor, maka indera yang pertama adalah mata. Mikon juga bisa ngelihat loh menggunakan sensor kamera. Mantap. Atau sensor cahaya. Terus kita punya kuping. Kalau Mikon dia punya mikrofon. Terus kita mempunyai hidung. Kalau Mikon mempunyai ada nggak sih hidung di dalam microcontroller? Kayaknya belum ada deh. Jadi kita sebut aja hidung elektronik ya. Ini masih dalam pengembangan ya. Kalau kalian bisa bikin, bikinlah gitu. Lalu kita juga punya kulit. Nah, sensor di microcontroller dia bisa mendeteksi sebuah suhu atau temperatur. Karena sensor memiliki banyak jenis seperti sensor suhu, tekanan, jarak, warna, gerakan, akselerasi, dan lain-lain, maka pada video kali ini kita akan batasi pembahasannya yaitu tentang suhu, terus cahaya, dan jarak. Oke, penggunaan sensor dalam sehari-hari itu banyak banget ya teman-teman. Contohnya aja ada sistem parkir mobil, lampu otomatis, pencegah kebakaran, sistem robotik, dan masih banyak lagi. Sensor pertama yang kita akan pelajari yaitu tentang sensor cahaya. Di sini kita menggunakan LDR ya sebagai sensornya. Nah, LDR itu sendiri teman-teman, dia merupakan keluarga dari resistor. Di mana nilai resistor ini akan berganti-ganti sesuai dengan intensitas cahaya yang mengenai si LDR tersebut. Jadi cahaya yang mengenai si LDR akan mempengaruhi nilai resistansi. Oke, kalau kita lihat komponennya seperti ini. Ini gambarnya terlalu kecil, kita cari gambar yang lebih gede lagi, oke. Nah, ini adalah gambar dari si sensor LDR itu ya. Jadi dia terdiri dari dua kaki. Terus ini sensornya. Antara nilai resistansi dan nilai intensitas cahayanya itu bisa kita taruh ke dalam sebuah grafik seperti ini. Sumbu Y adalah nilai resistansi dan sumbu X adalah nilai intensitas cahayanya atau lux. Di mana nilai R sama nilai lux ini saling berkebalikan ya, dia berbanding terbalik. Jadi kalau semakin besar nilai resistansinya, maka cahaya yang dihasilkan akan semakin gelap di sini. Nah, kalau misalnya resistansinya di sini kecil, maka cahaya yang dikelarin juga makin terang. Implementasi rangkaian bentuk ini adalah pada pembagi tegangan atau voltage divider. Seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Ini adalah simbol dari LDR ya. Ini resistansi, lalu dia menerima cahaya supaya bisa menghasilkan resistansinya. Dan LDR punya dua kaki, ini adalah kaki yang bagian plusnya ceritanya. Kita masukin aja 5 volt, terus ya kaki yang sebelah sini bagian yang minusnya. Sebelum ke minus, kita akan taruh dia sebuah resistor, supaya nggak rusak ya. Ceritanya nilainya adalah 10K, baru di sini akan kita hubungkan dengan ground. Prinsip voltage divider tuh ada di sebelah sini nih. Nah, ini adalah pembagi tegangannya. Karena nilai daripada resistansi LDR itu tergantung oleh cahaya, maka dia menggunakan yang analog. Karena nilainya itu bersifat kontinu. Oke? Berarti inputan kita juga menggunakan yang analog, yaitu dari A0 sampai dengan A5. Di mana tegangan yang akan dibagi adalah dari 0 sampai dengan 1,1 volt. Jadi 1,1 adalah tegangan yang paling full scale ya teman-teman. Sekarang kita akan melanjutkan kepada sensor suhu. Kita menggunakan LM35 di sini.
Kalau kita lihat dari luar, dia bentuknya seperti transistor ya nggak? Tapi sebenarnya dia bukan keluarga dari transistor, cuman kakinya aja ada 3. Nah, kaki yang pertama ini adalah untuk tegangan. Tegangan bisa disupport dari 4 sampai 30 volt. Terus kaki yang kedua adalah tempat outputnya, dan kaki yang ketiga adalah tempat groundnya. Suhu yang bisa dihandle oleh sensor ini adalah paling kecil minus 55 derajat Celcius, lalu maksimumnya adalah 150 derajat Celcius. Untuk lebih lengkapnya tinggal kalian kunjungi aja datasheet dari fitur si LM35 ya. Jadi, cara kerja sensor ini adalah ketika dia menangkap sebuah suhu, maka suhu itu akan diubah menjadi tegangan. Sekarang pertanyaannya adalah 1 derajat Celcius itu menghasilkan tegangan yang bernilai berapa sih? Di sini terlihat ya, 10 mV. Berarti setiap 1 derajat Celcius dia menghasilkan tegangan sebesar 10 mV. Sensor yang ketiga yang kita akan bahas kali ini adalah sensor jarak. Dan jaraknya sendiri kita menggunakan sensor yang bersifat ultrasonik ya, artinya dia menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi jarak tersebut. Nah, kita menggunakan sensor yaitu HCSR04. Kalau kita lihat bentuknya seperti ini. Ini bukan teropong, ini bukan radio, ini bukan speaker, ini adalah sensor, oke? Sensor sebelah kiri itu adalah pengirimnya atau speakernya. Sedangkan yang sensor sebelah kanan adalah RX-nya atau penerimanya, mikrofon. Jarak yang dihandle sama sensor ini adalah dari 2 sampai 450 cm atau 0,02 sampai 4,5 meter. Lalu arus yang bisa mengalir itu lebih kecil dari 2 mA. Terus kalau kita ingin menggunakan sensor ini, sebisa mungkin antara jarak yang kita ukur dan sensornya itu tegak lurus, karena kalau dia lebih dari 15 derajat, maka nggak akan bisa dideteksi. Atau kalau kita ukur dengan sentimeter adalah 0,3 cm ya. Jadi kalau lebih dari 0,3 cm ini, dia nggak akan bisa dideteksi. Cara kerja sensor ini adalah, jadi bagian CTX akan membangkitkan sinyal, yaitu trigger pin sebesar 10 mikrosecond. Lalu sinyal itu akan menimbulkan gelombang suara sebesar 8 kali, dan masing-masing ini adalah 40 kHz. Selanjutnya dia akan dideteksi, lalu masuk ke RX. Nah, sebelum masuk ke RX, dia akan melakukan echo pin atau menunggu sinyal sampai datang kembali. Jadi ini adalah pulsa untuk menunggunya.